wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man 'amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Shadaqallahul azim wa saddaqa rasulihil karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Begitu banyak, begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan diri kita ini semakin dekat, semakin tunduk, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin diberikan nikmat oleh Allah, justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita sampaikan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita semua mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini sedikit tausiah berjudul makanan halal dan haram berpengaruh kepada perilaku manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua kita pasti ingin menjadi hidup mulia. Semua kita pasti ingin hidup sukses. Sukses dunia sementara, akhirat yang selama-lamanya. Maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala memberikan dua doa kepada manusia. Yang pertama doanya Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan dunia, tetapi tidak ada jatahnya nanti di akhirat. Yang kedua, doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan berikanlah kami kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Maka Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak manusia yang memilih doa yang pertama dan tidak sedikit yang memilih doa yang kedua. Apa contohnya yang memilih doa yang pertama Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah? Setiap hari bekerja, ada yang ke kebun, ada yang ke sawah, ada yang ke kantor. Tetapi ketika sholat ditinggalkan, maka berarti dia hanya meminta doa yang pertama, minta kebaikan hanya di dunia saja, tetapi akhirat tidak ada bagiannya. Ada orang yang bekerja di dunia, ke sawah, ke kebun, ke kantor dan lain sebagainya, minta kebaikan dunia tetapi juga minta kebaikan akhirat. Bekerja tetap, sholat ibadah juga tetap dikerjakan. Maka ini adalah orang-orang yang ingin kebaikan dunia dan ingin kebaikan akhirat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam prosesnya ketika seseorang mencari nafkah, ketika seseorang mencari rezeki, maka Bapak Ibu hadirin kan Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada yang haram, ada yang halal. Maka Bapak Ibu hadirin kan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah
wahai manusia, makanlah yang ada di muka bumi ini, halal lagi baik. Maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata haram Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala itu satu akar dengan kata hurum. Apa artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Arti hurum adalah kehormatan. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memberikan halal, ketika Allah memberikan haram, itu sesungguhnya untuk menjaga kehormatan umat manusia. Contoh Bapak Ibu, ketika Allah mengharamkan khamr, minuman keras, maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minuman keras ketika diminum Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka akan berdampak rusaknya akal manusia. Maka Bapak Ibu, kenapa diharamkan oleh Allah? Karena ini akan merusak akal manusia untuk menjaga kehormatan manusia. Contoh lain Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zina itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diharamkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ketika zina diharamkan, itu sesungguhnya untuk memuliakan umat manusia, mengangkat derajat manusia. Ketika manusia berzina, maka Allah rendahkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan manusia itu pun sudah menjadi hina, apalagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengangkat derajat manusia, kemuliaan manusia, makanya ada hukum haram yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dengan makanan yang kita makan. Ketika makanan-makanan yang kita makan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanan itu yang pertama ada yang memang zatnya itu haram. Zatnya haram, babi zatnya haram. Minuman keras zatnya haram. Maka apapun bentuknya tetap dia menjadi haram. Yang kedua, cara mendapatkan harta. Ada yang dilakukan dengan cara-cara yang haram. Mencuri, mendapatkan harta, mendapatkan rezeki, tapi dengan cara yang haram. Korupsi itu juga dengan cara yang haram. Menipu, berjualan dengan cara menipu, itu juga dengan cara-cara yang haram. Maka itu pun akan menjadi darah daging yang haram. Maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika makanan haram ini sudah masuk ke dalam tubuh manusia, maka manusia ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala akan mempengaruhi perilaku manusia. Makanan haram akan mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan mempengaruhi manusia ketika makan makanan yang haram? Yang pertama Bapak Ibu, semangat beribadah menjadi hilang. Jadi kalau Bapak Ibu hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam tubuh kita makan makanan yang haram, maka semangat beribadah menjadi hilang. Kenapa Bapak Ibu? Karena iman sedang hilang, iman sedang turun. Maka hilanglah semangat beribadah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu contoh Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semangat ibadah hilang gara-gara makanan haram. Ketika Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Imam Syafi'i hafalannya berubah. Rubahnya hafalan Imam Syafi'i itu hanya sedikit. Tidak seperti kita Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ragukan lagi Imam Syafi'i seperti apa hafalannya. Paling-paling hanya lupa titiknya saja, lupa komanya saja. Tetapi dia berkata kepada gurunya, "Kenapa saya sulit menghafal?" Kalau kita memang betul-betul sulit Bapak Ibu. Kalau Imam Syafi'i hanya lupa satu titik saja itu sudah terasa sulit.
Maka Bapak Ibu, kan Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh gurunya, al-ilmu nurun. Sesungguhnya ilmu itu cahaya. Maka Bapak Ibu, cahaya tidak akan bisa masuk ketika seseorang itu ada makanan haram dalam tubuhnya. Cahaya itu tidak bisa masuk dalam dirinya ketika ada hijab maksiat dalam diri seseorang. Maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sesungguhnya rohani kita itu semuanya dalam kondisi dekat sama Allah. Rohani kita ini sesungguhnya semuanya taat sama Allah. Tetapi Bapak Ibu, ketika ada hijab makanan haram, ketika ada hijab maksiat, maka seseorang semakin jauh dari Allah. Ibadah jadi malas Bapak Ibu. Terasa malas beribadah. Ada orang yang suka korupsi, ibadahnya rajin, itu karena hanya ria kepada manusia. Tidak ada kenikmatannya beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Kenapa celaka orang yang sholat? Karena dalam dirinya ada sifat ria. Hartanya banyak tapi diperoleh dengan cara yang tidak halal. Sedekahnya banyak, sholatnya rajin, itu karena ria Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita memakan makanan haram, maka Bapak Ibu amal ibadah tertolak, doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyiba la yaqbalu illa thayyiba. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha baik, maka tidak menerima sesuatu yang tidak baik. Maka Bapak Ibu, ketika kita makan makanan yang haram, maka amal ibadah kita ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kita tidak diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin banyak manusia memakan makanan yang haram, maka hatinya semakin keras. Hatinya semakin dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kala Nabi Yusuf alaihissalam mendakwahkan agama tauhid kepada para pendeta. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak kala itu para pendeta dikatakan oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika itu ada Zulaikha yang posisinya sudah menjadi nenek-nenek. Nah, sudah posisi menjadi nenek-nenek. Ketika itu Zulaikha dalam kondisi buta matanya. Maka ketika itu disampaikan kepada pendeta, wahai pendeta, kalau Allah nanti menyembuhkan mata Zulaikha, kira-kira engkau beriman kepada Allah? Iya, saya akan beriman kepada Allah, kata pendeta. Ketika dikabulkan oleh Allah, disembuhkan mata Zulaikha, maka dia bilang, saya nggak tahu apakah Zulaikha dulu betul-betul buta apa tidak, saya nggak tahu, kata pendeta. Masih juga mengelak Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kalau begitu kamu tahu sekarang Zulaikha dalam kondisi tua renta, dalam kondisi yang sangat lemah. Kalau nanti Allah kembalikan dia dalam kondisi muda belia, apakah engkau beriman kepada Allah? Ya, tentu saya akan beriman kalau nanti Zulaikha bisa berubah menjadi muda. Maka Bapak Ibu hadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dibentangkanlah surbannya Nabi Yusuf, ditutupkan ke wajahnya Zulaikha, berdoa kepada Allah, maka Zulaikha yang nenek-nenek, yang tua renta, muda kembali Bapak Ibu hadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun Bapak Ibu, pendeta belum percaya, masih juga menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa Bapak Ibu? Kalaulah sudah banyak kemaksiatan dalam diri, kalaulah sudah terlalu banyak makanan haram dalam diri, kalaupun datang kebenaran, dilihat langsung dengan mata kepalanya, tetap saja menolak kebenaran tersebut. Maka Bapak Ibu, hindarilah makanan-makanan haram. Yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Efek dari makanan haram adalah menyebabkan seseorang akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Daging darah yang akan menjadikan daging dalam tubuh manusia yang berasal dari makanan haram menjadikan manusia itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan dibakar oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah pernah memakan makanan yang haram, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan lagi memakan makanan yang haram. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi makanan-makanan haram, diganti dengan seluruhnya makanan-makanan halal. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk selalu istiqomah dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian yang perlu kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.